Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada kajian kita makalah ke-27 atau ke-26. 26 ya. Iya. Al-maqalatu sadisatu wa ishrun. Makalah ke-26. Uhiyallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah telah mewahyukan kepada sebagian para nabi alaihi salam, ya Allah, yang pada para nabi itu keselamatan, kesejahteraan. Apa kata Allah di sini? Man laqiyani bil mauti. Maksudnya di sini man laqiyani, siapa yang menemuiku, maksudnya ini bil mauti, di dalam kematian atau dengan kematian. Makanya kita katakan orang yang meninggal itu adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kitab ini dikatakan maksud dari yang bertemu Allah itu adalah dengan kematian. Jadi siapa saja orang yang meninggal, saat dia meninggal, ya, wa huwa yuhibbuni, dan dia dalam keadaan mencintaiku, ya kan? Kata Allah. Maksudnya di sini ya memang dia senang, dia rindu, ya. Bahkan betul dijelaskan di sini. Ai yastaqu ilayya, yakni merindu kepadaku, kata Allah. Masya Allah. Kok ada ya orang meninggal, orang mukmin itu kok rindu kepada Allah, pengen mati? Bukan. Karena kematian itu adalah memang sudah pasti, ajalnya sudah sampai. Sesaat sebelum ajalnya sampai, saat dia dalam kondisi bukannya sakaratul maut, dia sudah memiliki kemudian beratnya kondisi tadi, makanya termasuk yang sesuatu yang harus kita ini waspadai itu adalah kematian yang mendadak. Pernah kita bahas. Jadi ada 8 yang harus kita segerakan pada saat kita membahas badirul a'mali fitanan kakita'il lail al muslim. Segeralah kamu, ya, beramal soleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Dalam hadis yang lain itu ada 7 sebelum 7 yang datang.
Ditambah 1 keimanan tadi jadi ada 8. Salah satu dari 8 itu adalah kematian yang mendadak. Ngeri kita, tapi ya kita sudah. Tapi bagi seorang muslim, saat dia meninggal, Allah akan berikan karunia-Nya. Bagaimana pada saat dalam tafsir ya surat Al-Furqan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat. Nah, kalau dia itu adalah dalam keadaan hari-harinya, hari-harinya dia itu rindu kepada Allah, senang kepada Allah, mencintai Allah. Nah, ini dia sikap kita ini, hati-hati ya. Yang kenapa di situ? Ya karena di sini dikatakan ya, yang dia itu wa yarghabu fi ma indi minas sawabi, dan yang sangat berharap pahala di sisiku. Nah, jadi orang mukmin itu dia kalau dia ada urusan yang akan menyebabkan dia itu meninggal, atau dia itu sudah merasa meninggal, kita ayah juga nggak tahu ya, ayah juga jelas ini susah ya karena belum mati ya kan gitu misalnya. Tapi misal pada saat sakit kemarin rasa-rasanya mau apakah sudah selesai atau tidak, wah ini nggak tahu, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Tapi rasa-rasa itu kadang kita punya apa tadi. Bahkan ya kalau menurut ayat Al-Quran tadi, Allah akan turunkan malaikat untuk memberi ketenangan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu. Jadi kita berharap apa? Orang yang meninggal kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah dalam kondisi rindu kepada Allah. Ini maksudnya di sini penjelasannya. Apa itu? Ya. Adkhaltuhu jannati. Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Kata Allah, aku akan masukkan ke dalam surgaku. Tuh. Wah, kalau gitu kita boleh dong pengen mati. Bukan begitu. Mati kita pengenin atau kita tidak pengenin tetap ada tempatnya dan waktunya. Ya, harus kan nih. Tetapi kita harus siap. Karena yang dimaksud bertemu di sini adalah kematian, maka hendaknya setiap saat hidup kita harapkan pahala dari Allah gitu. Ya. Agar apa? Saat berakhirnya ajal kita, saat berakhirnya umur kita, Allah mencatatkan kita dalam kondisi yang berharap apa? Pahala di sisi Allah karena perbuatan baik. Paham? Jadi kita itu harus senantiasa gitu. Makanya dikatakan gitu, siapa yang kemudian menemui Allah ya dalam kondisi dia itu rindu kepada Allah, mengharap pahala di sisi Allah, kata Allah di situ apa? Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, alhamdulillah. Lalu Allah katakan juga di sini, ya dikatakan di sini. Oh, bahkan ada penjelasannya. Adkhaltuhu jannati ma'as-sabiqina, ya bersama dengan orang-orang yang telah dahulu masuk surga. Ya, maka masuk surga itu ya luar biasa itu kan. Kita minta semuanya boleh. Coba kalian ingat gak kalau misalnya di bulan Ramadan itu ada doa kamilin. Ya, doa kamilin itu doa yang dibaca setelah sholat tarawih sebelum sholat witir. Dalam rangkaian doa itu yang diminta itu apa? Wa ilal jannati dakhilin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Wa minan nari najin, dan juga dari neraka yang dilindungi dari neraka. Ya kan? Wa ala sariril
karamatil qaidin, ya kan? Tempat saya ini tidur-tiduran, ya, dengan apa? Dengan kasur kemuliaan di surga, ya kan? Lalu apa? Wa min hurin ainin mutazawwijin, dan juga bagi disediakan istri-istri bidadari yang senantiasa suci, ya. Wa min terus kemudian wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin mutalabbisin, yang nanti aku di surga itu akan dipakaikan dengan berudru, dengan sutra, dengan wol dari pakaian surga. Wa min ta'amil jannati akilin, dan juga dari makanan-makanan orang ahli surga, ya, diberi makan. Itu kita minta tuh. Terus wa min labanin wa asalin musaffa syaribin, dan juga dari susu dan jahe yang kemudian apa? Yang suci, susu dan madu yang murni yang diminumkan kepada para penduduk surga, ya. Ya kan? Apa? Di situ kemudian dikatakan wa min labanin wa asalin musaffa syaribin bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim mim ma'in, ya, dengan kemudian cawan telekan, apa namanya, cangkir-cangkir, ya kan, teko-teko yang kemudian dituangkan untuk menjadi apa? Pelayanan bagi penduduk surga, ya. Bersama siapa? Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Ya, itu doa kita itu. Bersama dengan para nabi, ya, bersama dengan siapa lagi? Para minan nabiyyin wasyuhada'i wasiddiqin wasyuhada, ya, siddiqin, syuhada, wassalihin, orang soleh. Itu kita doa. Semua umat Islam, terutama di sini, ya, di Indonesia, amin, pengen surga, ya. Tapi pada saat hidupnya apakah benar menjalani syariat Allah, itu belum tahu dah. Ya, gitu. Harusnya doanya minta surga, pada saat nanti setelah meninggal, hidupnya ngapain? Menjalani perilaku ahli surga. Gimana perilaku ahli surga? Mengikuti syariat Allah. Jangan dimusuhin. Bendera tauhid dimusuhin, ya. Syariat Allah dimusuhin. Tahu dalam Al-Quran ada hukum potong tangan, malah dianggap nggak beres. Wah, kacau nih orang, ya. Tahu di dalam Al-Quran ada hukum rajam bagi pezina, dianggap tidak manusiawi, ya. Ini gimana? Tapi pengen surga, wah, nggak tahu dah, itu urusan dia pada Allah. Tapi Allah itu maha luas karunia-Nya. Nih, lanjutin di sini, ya. Lalu kemudian Allah katakan wa man lakiyani, dan siapa saja yang kemudian menemuiku, ya kan, bil mauti, ya, dari kematian atau dengan kematiannya, wal halu, dan keadaannya, wa huwa yukhafuni, dan keadaannya dia dalam keadaan malu kepadaku. Betul ya? Ya kan? Wa huwa yukhafuni, yakni maksudnya ayyukhafu azabi, bukan malu, takut, maaf. Ini salah lihat. Dan dia dalam keadaan takut kepadaku. Wa huwa yukhafuni, takut. Dia takut tadi, bukan malu. Malu itu yang kedua, kalau yastahyi itu kan. Di bawahnya. Wa huwa yukhafuni. Ya, dan dia dalam keadaan takut kepadaku. Ya. Ai yukhafu azabi, yakni takut kepada azabku. Nah, berarti dia paham kalau dia berbuat dosa, kalau ada perbuatan dia yang tidak sesuai syariat Allah, saat kematiannya kemudian dia takut, ya Allah, banyak dosa saya, ya Allah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah.
Saat itu dia takut karena banyak dosanya dari azab Allah, yang akan kena azab Allah dia. Gimana ini? Ya. Jannabtuhu nari, maka aku akan lindungi dia dari api nerakaku, kata Allah. Jadi kita dilindungi dari api neraka nih, kalau sudah ada rasa takut kepada Allah dan bertaubat. Sekali lagi berarti dia paham mana perbuatan yang sesuai syariat, mana perbuatan yang nggak sesuai syariat. Jadi tahu mana dosa, mana pahala. Ya, coba kalau nggak paham, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, ya dia nggak tahu. Gitu. Kemarin saya dapat pertanyaan, ya kan? Tanya kepada Uni di sini, ya kan? Tentang hukuman orang, kafarat orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Lagi sakit kaki ayah kan, aduh susah mikir. Maksudnya kenapa? Kan pertanyaannya banyak yang pelik misalnya, ya kan? Lagi tiduran ditanya nih, tanya aja kepada Uni. Itu kemarin di kitab berapa ya? Di kitab At-Tazib halaman berapa ya? Itu nanya halamannya. Kenapa? Perasaan pernah dengar nih, perasaan pernah baca nih, tapi lupa kira-kira halaman-halamannya. Bukan halamannya lupa harus diingat semua, tidak, tapi kira-kira bagian mana gitu. Dijawab, oh ini halaman segini ada betul di kitab At-Tazib. Coba, itu perbuatan dosa, orang itu mau bertanya, alhamdulillah beritahu. Coba kalau bukan masalah halamannya, kalau dia nggak pernah ngaji, ada dosa dia anggap biasa, coba gimana itu? Ya, dia meninggal, dia nggak tahu ini adalah dosanya atau bukan dosanya, bagaimana? Orang yang biasa makan riba, dia nggak tahu bahwa riba itu haram, ya kan? Lalu kemudian dia biasa saja meninggal, dia udah bilang mana siap kubur di mana, kubur di sana, terus gimana? Ini harta di sini semua. Dia tahu bahwa dia itu misalnya mau mati, tapi dia nggak tahu dia sedang bergelimang kepada dosa. Dia kemudian nggak merasa takut dari dosanya, celaka ini. Tapi kalau dia mau mati, dia kemudian ngerti, ya Allah saya taubat, saya nggak mau lagi riba, ya jelas sudah mati dia nggak makan riba lagi ya. Tapi betul dia katakan ini dosa ya Allah, kemarin saya ya sudah harta-harta riba itu saya singkirkan, saya apa atau apalah, dia misalnya dia selesaikan masalahnya, dia nggak mau lagi makan riba saat dia misalnya tadi ini yang paling gampang, ya kan? Dia takut karena azab Allah, meninggal dia, Allah katakan akan dilindungi dari api neraka, walaupun tentu hitungannya harus beres. Pasti Allah itu maha baik. Loh kalau gitu semua orang bisa masuk surga? Bisa. Orang ini semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari akhirat semuanya masuk surga pun Allah sanggup menyediakannya. Ya. Terus kalau gitu kalau semuanya masuk neraka gimana? Juga Allah sanggup sediakan tempatnya, nauzubillah. Cuma orang itu mau nggak masuk surga. Saat mau meninggal, dia gimana? Dia itu sadar nggak dengan dosanya? Ya, makanya harus ngerti hukumnya. Belajar di mana? Di saat dia hidup. Mencegah perbuatannya dari dosa. Jangan biasaan, jangan membiasakan dengan dosa. Sesekali mungkin, ya sesekali ya bertobat. Tapi kalau kebiasaan lalu dia nggak ngerti bahwa itu dosa, waduh celaka. Ya, paham? Ya. Nah berikutnya ini tuh tadi. Mana? Waman laqiyani, siapa saja yang kemudian menemuiku bil mauti wa huwa yastahyi minni. Nah ini yang tadi saya baca, salah baca. Dan dia itu dalam keadaan malu kepadaku. Ini dia. Bi anna
bi anna tan qabidu nafsahu min syai'in khaufan, ya kan, dikarenakan ya apa namanya di sini, bi an yang qabidu nafsahu, dikarenakan yang dia itu mengenggam, ya kan, apa itu jiwanya, ya Allah itu mengenggam jiwanya, ya, jiwa bagi dirinya, yang Allah menggenggam jiwanya dari sesuatu, dan ini menjadi khaufan, jadi dia ini menanggung sesuatu, dia malu kepada Allah, ya kan, ya kan, min iqabillahi, ya dia takut kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala lahu fihi, dari perbuatannya tadi. Jadi dia malu, dia ini masih memberikan apa, misalnya balasan terhadap nikmat Allah yang banyak, dia itu kemudian masih bermaksiat, padahal jiwanya itu sudah dalam apa tadi misalnya, ya, dia kemudian malu jiwanya, aduh saya ini, aduh diri saya sendiri ini sudah dalam kondisi apa, terikat dengan syariat Allah, tapi kok saya masih bisa berbuat maksiat, malu dia kepada Allah. Masih ada urusan yang kemudian belum selesai. Apa pada saat dia mau meninggal keadaan malu tadi? Ansaitul hafazata, maka aku akan lupakan, membuat lupa, ya kan, siapa yang memeliharanya atau yang menjaga dari perbuatan tadi, yang menjaga jiwanya, yakni al-malaikah. Jadi akan Allah buat para malaikat ini lupa, allazina katabu a'malahu, yang malaikat ini ngapain? Mencatat perbuatan-perbuatannya, gitu loh. Dari apa? Zunubahu, maka dilupakanlah oleh malaikat dosa-dosanya, ya kan? Ini sebagai apa? Fadlan minallahi ta'ala, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, alaihi, kepadanya. Coba, 3 hal ini yang kemudian Allah berikan kebaikan semuanya. Kalau kita dalam keadaan hidup senantiasa beramal soleh, lalu kemudian saat kita kembali, sesaat sebelum kembali, kita tetap merasa tenang, merasa nyaman, merasa rindu kepada Allah untuk bertemu agar kita bisa mendapati pahala kita, Allah katakan Allah masukkan dia dalam surga. Terus ingat dia, wah iya ini pahala tapi ini juga ada dosa, dia takut, ya Allah ini ada dosa, ya, takut dia karena ada dosa, Allah jaga dia dari api neraka. Lalu kemudian malu, ya Allah banyak sekali nikmat yang kau berikan kepadaku, tapi ini enggak maksimal. Dikasih kesempatan, alhamdulillah ada orang tua kita, ya, membiayai biaya kepada kalian untuk apa? Untuk masuk pondok, tapi di pondok cuma tidur doang. Gimana ceritanya ini? Ya di pondok tidur, masa nggak tidur-tidur? Iya, tapi pas belajar jangan tidur. Disuruh ngafal pas menghafal, ya, disuruh apalagi terus kemudiannya. Nah, ujian ya harus dipersiapkan, lalu diamalkan, ternyata tidak diamalkan, ternyata malah lewat di pondok-pondok begitu, di luar pondok kemudian ya tadi begitu juga. Wah kacau, gimana ini, malu dia. Alhamdulillah karena kebaikan Allah, Allah katakan kepada malaikat, sudah hapus saja, lupa malaikat itu. Gara-gara apa? Gara-gara memang menjadi orang yang malu terhadap urusan tadi kepada Allah. Masya Allah. Paham nih? Ya, gitu ya. Iya, ada pertanyaan? Ya, benar, ngerti? Nabila ngerti? Alhamdulillah.
Gitu ya. Nah, ini 3 hal dalam nasihat yang kemudian harus kita perhatikan. Apakah pasti begitu? Iya. Oh, ini nasihat benar kok. Ya, masyhur. Kitab ini masyhur. Ya, kalau tidak ada, mungkin Asatidzah, Ibu, ada yang mau nambahkan? Nggak ada. Kalau nggak ada, yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.